Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Masya Allah, ini kita sudah diberikan waktu untuk merasakan Ramadan gitu ya. Udah bukan cuma hari pertama lagi, hari kedua sudah lewat, hari ketiga sudah lewat. Dan insya Allah di indahnya Ramadan ini kita juga terus mendapatkan semua ilmu dari Ustadz Abdul Somad dan para sahabat. Hari ini kita ditemani bersama Ustadz Abdul Somad tentunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mario. Ya, Masya Allah, sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Dan bersama Ustadz Amir Faisal lagi. Alhamdulillah ketemu lagi Ustadz. Sehat. Alhamdulillah Bang Mario, semoga Allah berkahi selalu. Masya Allah. Nah, kita akan diskusi terus, kita akan tambah ilmu kita dari guru-guru dan ustadz-ustadz yang insya Allah hadir di indahnya Ramadan ini bersama UAS dan sahabat. Nah, masalahnya, kalau dari kemarin kita udah pernah nonton 1, 2, 3 atau bahkan semua episodenya dari hari pertama, berarti kan insya Allah ilmu kita udah nambah tuh. Tapi kalau nggak diamalkan bagaimana itu? Waduh, ada nggak sih bahayanya? Mungkin pertama Ustadz Abdul Somad dulu ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Izin guru, Kiai, Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Alhamdulillah Ramadan menyatukan kita. Kita bisa satu majelis dengan Bang Mario, satu majelis dengan guru kita semua, guru saya, guru Bapak dan Ibu, Al-Mukarram, Al-Ustaz, Dr. Amir Faisal. Jamaah dimanapun berada, pemirsa TV One yang berbahagia dimuliakan Allah SWT, bil khusus yang ada bersama kita pada hari ini di International Islamic Education Council. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Banyak manusia, tapi ada yang diangkat Allah derajatnya, yaitu orang yang beriman. Tapi ada lagi di atas itu. Dia tidak hanya sekedar beriman. Walladzina utul ilma. Orang yang berilmu. Derajat dia diangkat di atas. Di atas lantai ada pentas. Di atas pentas ada karpet, di atas karpet ada kursi, di atas kursi ada Al-Mukarram Ustadz Dr. Amir Faisal. Diangkat Allah derajatnya di dunia, di akhirat juga insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang bersama Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tapi mesti ada 1-2 orang liyatafaqahu fiddin, belajar agama, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah. Setelah dia belajar, waliyunziru qaumahum, pulang ke kampung halamannya memberikan peringatan. Tujuan akhirnya bukan untuk popularitas, bukan untuk dunia, tapi untuk apa? La'allahum yahdharun, supaya umat ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah penting, tapi coba lihat di pangkal la ilaha illallah. Fa'lam, berilmu tentang la ilaha illallah. Maka disusunlah oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. 50 sifat mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengetahui apa saja yang wajib mustahil bagi Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu amat sangat penting. 3 orang tidak berilmu tapi semangat ibadah luar biasa. Lalu kemudian 1 jadi imam, 2 jadi makmum. Lalu kemudian ketika turun, tiba-tiba pecah dek di atas, lapuk, turun tikus. Wah, kaget katanya. Batal imam. Kalau sudah batal imam, maka makmum di belakang mestinya mufaraqah. Kata imam yang di sebelah, saya juga kaget. Kata makmum di sebelah, untung saya nggak ngomong. Tiga-tiganya batal. Dia tidak berilmu. Pentingnya ilmu. Tapi kalau sudah berilmu jangan sangka selamat. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam ketika tegak berdiri dibangkitkan di padang mahsyar tidak akan selamat hatta yus'al an arba', sampai dia ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, umur kemana saja kau habiskan. Yang kedua, an ilmihi fima amil, ilmu sudahkah kau amalkan. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, harta dapatnya dari mana, dipakai kemana. Yang keempat, an jismihi fima ablah, anggota tubuh dipakai untuk apa saja. Mata, telinga, tangan dan kaki akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Konsen kita pada ilmu. Jangan sangka orang yang sudah berilmu mendapatkan pengetahuan. Tapi saya Bang Mario khawatir juga kalau disampaikan ini
Ilmu akan ditanya, ilmu ditanya sudah diamalkan atau belum? Besok orang tidak lagi hadir majelis pengajian. Mendingan nggak tahu aja gitu. Dengan nggak tahu lebih selamat Pak Ustaz. Kultum subuh, kajian duha, kultum zuhur, kajian asar, kultum menjelang berbuka puasa, kajian dari tarawih ke witir, kajian tahajud. Ini banyak sekali ilmu. Maka tetap semangat menuntut ilmu, tapi ingat, ilmu akan ditanya. Atamuruna nasa bil birri, apakah kau ajakkan orang buat baik, wa antum tatslunal kitab, sedangkan kamu membaca Al-Quran, membaca kitab, membaca hadis Nabi, tapi tidak kau amalkan. Kabura maqtan indallah, murka hukuman yang paling besar di sisi Allah. Siapa itu? Antaqulu ma la taf'alun. Kamu sudah berilmu, kamu mengajak orang berbuat baik, tapi kamu tidak mengamalkannya. Tapi ini mesti berimbang juga. Kalau tidak disampaikan secara seimbang, menuntut ilmu juga pahalanya luar biasa. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Nah, ini keseimbangan penyampaian ini supaya umat ini lepas dari kejahilan, kebodohan, tapi sesudah berilmu dia tidak cukup bangga dengan ilmunya, dia juga merasa rendah hati, hilang angkuh sum'ah ujubnya, lalu kemudian dia mengamalkan segala ilmunya. Sesungguhnya madrasah Ramadan mendidik kita keseimbangan ini. Di Ramadan kita menuntut ilmu, di Ramadan segala ilmu juga kita amalkan dalam bentuk zuhud, dalam bentuk wara', menjaga diri dari yang haram dan syubhat, dalam bentuk takwa, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada orang yang hebat ilmunya, tapi kemudian dia tidak mengamalkannya, namanya Bal'am. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kata Allah, kami angkat derajatnya tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Akan tetapi dia lebih memilih tanah rendah, busuk, bau, wattaba'a hawah, memperturutkan hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamaan dia seperti seekor anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Ambil kayu, lempar ke anjing, dia tetap menjulurkan lidahnya. Kau biarkan dia, tetap juga menjulurkan lidahnya. Jadi jangan sampai kita berilmu tapi tidak beramal. Doakan Ustaz Abdul Somad jangan sampai cuma sekedar membaca ilmu, menyampaikan ilmu, tapi jauh daripada amal. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo pemirsa diaminkan dong sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah ini tadi ada yang menggelitik saya satu saat itu tentang Menggelitik geli berarti. Oh iya betul. Makanya jadi geli-geli pengen tanya. Kalau begitu bagaimana tentang mencari ilmunya? Itu seperti apa kedudukannya? Wajibkah atau harus atau gimana? Nah tapi insya Allah akan kita bahas setelah jeda yang berikut ini, tetap di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kembali di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat yang setia akan menemani pemirsa semua sekalian di rumah selama 30 hari full di bulan Ramadan di santap sahur. Nah, tema kita hari ini adalah bahayanya berilmu tapi tidak mengamalkan. Nah, jadi Ustaz Abdul Somad tadi menyampaikan bahwa kalau kita berilmu tapi kita tidak mengamalkannya, itu berarti memang bahaya, sangat bahaya gitu ya. Murka Allah. Murka Allah. Nah itu tapi bahayanya bagaimana tuh Ustaz untuk orang yang tidak mengamalkan tersebut? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang dijatuhkan dari atas ke dasar neraka, lalu kemudian ususnya pecah terburai, lalu setelah usus pecah terburai itu dia masih lagi berkeliling untuk seperti seekor keledai yang dibebani untuk membawa batu. Ini ada batu di tengah, lalu batu ini dibawa berkeliling oleh keledai supaya batu ini terus bergerak untuk menggiling gandum. Dengan beban yang begitu, dengan penuh penderitaan di dalam neraka jahanam, seperti seekor keledai yang membawa batu untuk membuat berputarnya gilingan gandum dengan usus terburai. Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa ini Jibril? Inilah orang berilmu, mengajak orang beramal tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Hadis ini jarang disampaikan oleh Ustadz karena itu cerita tentang Ustadz. Aduh, astagfirullahaladzim. Masya Allah.
Doakan supaya ana dengan guru kita Amin. selamat dari Amin ya rabbal supaya alamin. tetap mengamalkan ilmu. Wah, Ngeri ngeri sekali itu. Sampai habis kata-kata saya tuh itu ya Allah. Ya, pemirsa semua sekalian di rumah kita doakan agar ustaz-ustaz kita semua Paksakan diri. ya bisa. Jamaah, mari kita tahajud. Ustaz tahajud enggak? Hai Abdul Somad, paksakan dirimu. Apa kamu mau jadi keledai yang menggiling dengan usus terburai? Mari kita duha, sempat-sempatkan. Sempat-sempatkan duha. Mari kita banyak bersolawat, sempat-sempatkan solawat. Marilah kita bersilaturahim, tapi tidak mau bersilaturahim. Jadi ketika Al-Fakir Abdul Somad dengan segala keterbatasan tidak mengamalkan yang disampaikan, dia nendang ke dalam. Mari sedekah jamaah, enti aja nggak mau sedekah. Jadi mudah-mudahan kita sampai akhir hayat selamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah, Ustadz, kan ini kita sudah tahu bahayanya. Nah, tapi kan berarti untuk menjawab pertanyaan yang tadi yang, kalau begitu lebih baik kami tidak berilmu aja lah daripada kena hukuman tersebut gitu. Nah, itu bagaimana kewajiban kita sebagai manusia dalam menuntut ilmu? Mungkin Ustadz Amir Faisal bisa menjawab, Ustadz. Ustaz, Fadhal guru. mohon izin Ustaz. Barakallah. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bahasa Arab ini bahasa yang indah sekali. Kata ilmu dari 3 huruf. Alimah, ain, lam, mim. Ini kalau dibolak-balik identik semua. Ain, lam, mim. Alimah, ilmu. Dibalik lagi ain, mim, lam, amilah, amal. Terus dibalik lagi lam, mim, ain, lama'ah, berkilau. Jadi ilmu tanpa amal gelap. Tapi ilmu dengan amal bercahaya. Subhanallah. Saudaraku rahimakumullah, ini dia rahasia indahnya bahasa Arab. Maka setiap ilmu harus diamalkan. Dan kalau seseorang beramal berdasarkan ilmu, pasti dia berkilau, pasti bercahaya. Tapi amal tanpa ilmu bisa menyesatkan, dia sesat dan menyesatkan. Nah, oleh karena itu yang Allah pertama kali turunkan dari Al-Quran kepada Rasulullah SAW, perintah Iqra. Allah ingin hambanya beramal berdasarkan ilmu. Benar kita semangat beramal. Ada orang berteriak, ayo kita beramal, beramal. Tapi dia tidak mau belajar ilmunya. Akhirnya yang diamalkan salah. Ada orang semangat berdakwah. Tapi karena berdakwahnya tanpa ilmu, akhirnya yang dia dakwahkan justru menyebabkan kemadharatan. Umat menjadi berpecah belah. Seharusnya umat bersatu, berpecah belah. Kenapa? Karena dia hanya semangat dakwah tanpa ilmu. Ini sejak awal Allah sudah pastikan bahwa iqra dulu. Harus beriqra dulu. Karena itu urutan kedua dalam turunnya Al-Quran setelah 5 ayat pertama surah Al-Alaq, Allah turunkan surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Perhatikan di sini kenapa Allah turunkan Al-Qalam? Karena dari pena ini adalah terjadi sebuah peradaban. Hari ini kita bisa baca Quran karena Al-Quran ada yang menulis pakai pena dahulu. Hari ini kita bisa baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari karena para pendahulu kita menulis. Akhirnya ilmu berkembang dan menjadi sebuah peradaban sekarang. Sampai kita punya teknologi, itu semua warisan dari ilmu yang ditulis oleh para pendahulu kita. Namun urutan ketiga dari Quran yang Allah turunkan, perintah amal. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Surah Al-Muzammil, surat amal. Kita mengisi diri dengan salat malam, kita khusyuk, kita merasa indah, air mata menitis dalam sujud kita.
kita hanya bersama Allah, tidak ada orang yang tahu. Hati kita bersih karena kita hanya ingin diketahui Allah SWT. Itulah pendidikan dari Allah. Urutan yang keempat dari turunnya Quran, baru perintah berdakwah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Qum fa'anzir. Berilah kamu, berdakwahlah kamu. Subhanallah. Perhatikan barakallahu. Inilah urutan turunnya Quran di awal-awal. Bahwa Quran ini diturunkan untuk setelah kita berilmu, beramal. Dan amal ada dua. Ada amal yang mengisi diri, pembekalan, yaitu qiyamul lail. Dan ada amal yang bermanfaat bagi orang lain. Inilah yang kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya Allah, luar biasa. Jadi kita yang rugi sendiri kalau kita nggak mau baca. Aduh, usikum nafsi bitaqwallah. Ya, pemirsa indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat. Jangan kemana-mana, kita akan bahas yang lebih menarik lagi setelah jeda berikut ini. Kami akan segera kembali. Pemirsa setia TV One, kembali lagi di indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat. Dalam pembahasan kita hari ini, bahayanya berilmu tapi tidak mengamalkan. Nah, Ustadz Abdul Somad, bagaimana nasihatnya buat kami yang udah ilmunya nggak banyak, terus nanti kalau misalnya sedikitnya itu tidak diamalkan juga jadi rugi banget gitu. Gimana nasihatnya buat kami nih, Ustaz? Al-Fakir Abdul Somad tidak pernah melangkahkan kaki keluar rumah kecuali dengan niat menuntut ilmu. Kenapa? Karena kalau kita niat menuntut ilmu, Allah akan mengirimkan malaikat menurunkan rahmatnya. Duduk bersama para ulama, mujalasatus sholihin, menenangkan hati dan jiwa. Maka kalau jamaah memperhatikan, kemanapun anak pergi, menemui para ulama, baik yang masih hidup, maupun yang sudah meninggal dunia, anak ziarah, mendoakan, karena itu dapat menenangkan jiwa. Jadi jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Sampai akhirnya pada suatu tausiah, jalan darat di Riau, di belakang truk ada tertulis, jangan menuntut ilmu karena ilmu tidak bersalah. Ternyata dia terjemahan dari bahasa Arab. Penuntut ilmu itu diambil dari kata talibul ilm. Jadi bahasa Inggris itu pelajar itu disebut dengan student. Ya. Tapi sampai hari ini anak tidak tahu apa arti student, itu selalu diartikan murid. Dalam bahasa Arab, murid itu artinya orang yang punya iradah, keinginan yang kuat. Orang yang punya keinginan yang kuat disebut dengan murid. Orang yang menuntut, mencari terus disebut dengan talibul ilm. Jadi setiap, Masya Allah, guru kita menjelaskan tadi, akar kata, huruf dalam bahasa Arab itu memiliki makna. Jadi orang yang punya keinginan yang kuat disebut dengan murid. Orang yang terus mencari disebut dengan talib. Biasanya S2, S3 disebut dengan bahis, dari kata bahasa. Orang yang terus mencari, riset, meneliti. Jadi kalau ada orang yang letoy, loyo, lunglai, bawaannya mau mati, ngaku murid, nggak sesuai. Jadi kita senantiasa terus ingin mencari. Alhamdulillah hari ini yang kata orang, jangan lihat TV, TV itu isinya setan, kata orang. Masya Allah, hari ini kita melihat bahwa tontonan bisa menjadi tuntunan sambil makan sahur. Tapi kelihatannya jamaah bersama dengan kita, padahal belum imsak. Gitulah saking seriusnya. Semangat luar biasa. Atau karena nggak mau buka masker. Padahal ini adalah majelis ilmu, majelis turunnya barokah, majelis bersama para ulama, majelis menenangkan hati dan jiwa. Ustaz Somad, saya beli tanahnya saya tanami sawit. Setelah panen, saya mau panen, ternyata dipanen orang lain. Kata dia yang punya. Akhirnya kami berkonflik, bermasalah, saya nggak bisa tidur malam, kena penyakit, insomnia, pergi ke psikiater, psikolog, dikasih obat. Akhirnya saya pun tertidur, bangun tidur, masalah datang lagi. Jadi saya tanya, kapan Bapak mendapatkan ketenangan? Ketika pengajian. Anak saya kuliah, dia bilang, Pak, ayo hadir kajian, disitulah saya tenang. Makanya kalau saya ngisi pengajian ada jamaah yang tidur, saya nggak marah, karena dia mendapatkan ketenangan. Masya Allah, siap Ustaz. Nah, dari situ berarti mungkin kita harus menggarisbawahi gitu ya Ustaz Amir, apa sebenarnya ancaman
bagi orang-orang yang memang berilmu tapi tidak mengamalkannya, Ustaz? Ada sebuah pernyataan, Nah, setelah saya baca buku, saya tahu bahwa rokok itu bahaya. Sejak itu saya berhenti baca buku. Ini dia bahayanya. Betul itu dia tuh. Kata Ustaz Abdul Samad, nanti ada orang berkata, setelah saya ikut pengajian, saya tahu rokok itu bahaya. Sejak itu saya nggak ikut pengajian lagi. Allah. Jadi ini pentingnya ilmu, Bapak bahwa orang yang tidak punya ilmu cara menyetir mobil, lalu dia nyetir, nggak tahu cara nginjak rem, yang diinjak gas, nabrak, dan menyebabkan kecelakaan. Akhirnya banyak korban. Nah itu ketika seseorang hanya semangat amal, tapi tidak tahu ilmunya. Karenanya kita belajar dulu cara nyetir mobil, kemudian kita harus tahu rambu-rambu yang harus kita pelajari. Jangan sampai lampu merah terus terobos, ditangkap polisi, terus kemudian dia bikin ngeles, cari alasan. Di kampung saya Pak, lampu merah jalan gitu. Nah padahal dia salah gitu. Nah ini banyak orang tanpa ilmu terus berusaha membenarkan dirinya, padahal dia salah gitu. Dia ngeles gitu. Ada seorang dia jadi imam, padahal dia bukan ustadz, hanya ketepatan aja pakai peci, pakai baju putih. Karena orang menyangka itu ustadz, dia jadi imam. Jadi imam salat mayit. Nah dia nggak pernah jadi imam, pakai ruku. Ditegur oleh jemaahnya, Pak, kalau salat mayit nggak pakai ruku, dia ngeles. Ini mayitnya banyak dosanya, dia pakai ruku. Nah ini kan bahaya lagi kan gitu. Nah itulah dia. Jadi orang kalau tanpa ilmu, dia bukan hanya sesat untuk dirinya, tapi juga dia menyesatkan bagi orang lain. Nah inilah bahayanya. Nah oleh karena itu, jangan merasa malas mencari ilmu. Para sahabat dulu, ketika mereka dalam peperangan di medan tempur, mereka minta kepada sahabatnya, satu orang panglima yang memerintahkan, kamu datang ke majlis Nabi sekarang, apa yang Nabi sampaikan segera kamu balik ke sini, aku ingin mendengarkan. Kenapa? Karena para sahabat takut aku beramal salah yang aku amalkan, sampai seperti itu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar Siddiq juga yatanawab baina jiranihi, mereka saling bergantian. Kalau hari ini nggak bisa hadir ke majlis Nabi, satu orang di tetangganya, kamu datang ke majlis Nabi, aku ingin mendengarkan apa yang Nabi sampaikan. Sampai di tengah para sahabat sendiri saling meriwayatkan di antara mereka. Itulah timbulnya sanadul hadis. Itu kenapa? Karena di antara para sahabat itu saling meriwayatkan. Sampai suatu hari, ini dalam kitab Rihlatul Ulama fi Thalabil Hadis, bagaimana para ulama itu mencari hadis. Itu luar biasa. Diceritakan bahwa salah seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah, dia mendapatkan sebuah hadis dari seorang sahabatnya, sama-sama sahabat, tentang hadis di padang mahsyar. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Nanti di hari kiamat orang akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tanpa pakaian dan kemudian tanpa disunat dan tanpa sandal. Dia bertanya, "Min aina sami'ta hadil hadis?" Dari mana kamu dapat hadis ini? Min Unais, dari Unais. Lais min Rasulillah, bukan dari Rasulullah, bukan. Min Unais, ya. Aina Unais? Unais di Mesir. Dia di Mesir. Jabir di Madinah. Belum ada kendaraan, enggak ada WhatsApp. Sekarang ini ada WhatsApp, ada masa sosial media. Enggak ada orang tanya, "Ya Syekh Abdul Samad, ini hukumnya hadis apa?" Enggak ada yang tanya saya. Nah, dulu satu hadis saja. Ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia langsung ambil bekal berangkat ke Mesir mencari seorang Unais. Perhatikan kesungguhan perasaan mencari ilmu, takut salah. Di Mesir seluas itu dia tidak punya bagaimana cara berkomunikasi, dicari satu persatu sampai akhirnya ketemu. Begitu ketemu, ya Unais, "Na'am, hal sami'ta hadzal hadis?" Apakah kamu mendengar hadis ini dari Nabi? Kata Unais, "Na'am, benar, aku mendengar hadis ini dari Nabi." Langsung setelah itu dia berkata, "Terima kasih," langsung pulang. Enggak sempat foto di depan sping, di depan piramid, enggak sempat. Sekarang ini pergi umroh, itu lebih banyak fotonya daripada tawafnya. Nah, itulah barakallahu bedanya antara umat terdahulu dengan sekarang. Mereka sungguh-sungguh mencari ilmu, sekarang ini sungguh-sungguh untuk menjauhi ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita
mulai budaya ini, budaya mencari ilmu, karena dengan ini kita menjadi umat yang berperadaban. Allah. Waduh, Masya Allah. Jadi itu memang pelajaran banget buat kita semua ya pemirsa. Jadi yuk kalau emang kita mau selamat, kita mau nyaman gitu, yuk kita tuntut ilmu sehingga dalam keseharian perjalanan kita bisa sesuai dan amalnya juga diterima. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, abis ini kita akan segera kembali. Tentunya di sesi yang amat sangat ditunggu-tunggu adalah sesi tanya jawab. Jangan kemana-mana, kembali di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Ya, kembali lagi di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat dalam tema bahayanya berilmu tapi tidak beramal. Sekarang saya berada di tengah-tengah Jamaah International Islamic Education Council. Nah, sesi ini kami khususkan untuk jamaah untuk mau bertanya. Mungkin siapa yang mau bertanya di sini? Wow, Masya Allah. Maaf, mungkin Bapak yang peci merah dulu ya. Pecinya beda sendiri nih. Siap. Assalamualaikum. Dengan siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hendri. Saya ingin bertanya Ustadz, tadi pentingnya kita menuntut ilmu. Bagaimana berilmu harus beramal, bahkan dicontohkan tadi terbuai ususnya. Bagaimana dengan ketika punya ilmu, tapi ilmunya itu menyesatkan orang. Menyampaikan sesuatu yang membuat orang tersesat dengan kemampuan retorik yang bagus mungkin dan memiliki dalil-dalil yang mungkin untuk mendukung retorikanya itu. Jadi ilmu yang dia gunakan untuk menyesatkan orang. Bagaimana yang seperti ini, Ustaz? Masya Allah. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendri, pertanyaan yang luar biasa. Mungkin langsung dijawab dengan Abi ya. Abi Amir izin menjawab. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tadi Bapak siapa namanya? Hendri. Pak Hendri ya, Pak Hendri. Kalau dia menyampaikan ilmu yang sesat dan menyesatkan, maka sejumlah orang mengikutinya, sejumlah itu dosa yang dia dapatkan. Dan terus mengalir, dia meninggal dunia dan dia tidak mengklarifikasi, tidak menjelaskannya bahwa aku salah pada tanggal sekian, aku pernah menulis buku ini dan pendapatku itu salah, sekarang aku koreksi. Dia tidak mengubahnya, maka tetap mengalir dosa itu. Pada tanggal sekian aku pernah berfatwa begini, dan ternyata itu salah fatwaku. Dia tidak menjelaskan seperti itu, maka dia tetap mendapatkan dosanya. Karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Tidak cukup orang bertobat itu hanya mengatakan aku menyesal. Dalam urusan pemikiran, dalam urusan ilmu, dia harus melakukan wa bayyanu, harus melakukan klarifikasi bahwa tanggal sekian pendapatku salah, supaya tidak mendapatkan dosa jariah dari orang-orang yang telah mengikuti pendapat itu. Waduh, subhanallah, jazakumullah khair. Ya. Ustadz Amir Faisal. Semoga bisa menjawab Pak Hendri, karena buat kami ternyata ini memang pelajaran yang amat sangat penting. Bukan cuma sekedar penyampaian baik, tapi kan kadang-kadang kita juga di sosial media, kita suka tulis apa, bukan sekedar membuat buku, tapi lisan kita juga, apa yang kita sampaikan bisa jadi pahala jariah ataupun dosa jariah. Usikum nafsi bitaqwallah, kami menasihati diri sendiri. Terima kasih Abi, terima kasih Pak Hendri, pertanyaannya luar biasa. Ada lagi yang mau bertanya? Masya Allah. Silakan, mungkin dari yang akhwat dulu ya gantian. Silakan Ibu, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bu? Alhamdulillah. Nama Ibu Herlani Yasin. Ibu Herlani. Silakan Ibu Herlani. Ini agak melenceng sedikit tapi ada kaitannya juga dengan ilmu. Saya ini emak-emak yang biasa menuntut ilmu di Majelis Taklim. Tapi saya ngefans dengan kontennya Pak Haji Abdul Somad dan ustadz-ustadz yang lain di YouTube. Pertanyaan saya, apakah pahalanya sama atau adakah pahalanya apabila kita mencari ilmu di YouTube? Oke, siap. Karena kita tidak bersanad gitu. Oke. Mudah-mudahan pahalanya juga sama gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Masya Allah. Ini juga pertanyaan yang dibutuhkan sama anak muda nih sepertinya nih Ustadz Abdul Somad. Mungkin ada keluarga yang memberikan batasan ketika pandemi segala macam. Jadi akhirnya mencari jalan keluarnya melalui sosial media. Bagaimana dengan proses menuntut ilmu seperti itu Ustadz Abdul Somad? Silakan Ustadz. Izin Ustaz. Terima kasih Ibu. Cara mendapatkan ilmu yang paling tinggi levelnya adalah as-sama', mendengar langsung. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu menyampaikan hadis kepadamu, maka saat engkau meriwayatkannya katakanlah haddatsana. Tapi kalau engkau membacakan kitab lalu gurumu setuju dengan isinya, maka saat meriwayatkan kau katakan akhbarana, bertemu langsung. Nilai yang paling tinggi. Tapi bukan berarti kalau kita tidak ketemu dengan orangnya, kita lantas tidak mendapatkan ilmunya. Maka ada level yang paling rendah yang disebut dengan wijadah. Wijadah artinya menemukan dalam buku. Saya beli buku guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Amir Faisal. Lalu kemudian saya baca bukunya. Maka itu juga disebut dengan proses mendapatkan ilmu. Sah dia, namanya wijadah. Hanya saja levelnya jauh ke bawah. Ada namanya ijazah, ada namanya munawalah, ada ijazah ma'al munawalah. Nah, ini semua adalah proses untuk mendapatkan ilmu. Nah, bagaimana dengan mendengar dari YouTube ini? Selama Ustadz, guru, kiai, habib itu memang ada di alam nyata, maka kita boleh. Karena ada juga, ada dia di YouTube, tapi di alam nyata tidak ada. Saya bolak-balik ke Malaysia, nggak ketemu sama Upin Ipin. Ya tidak ada di alam nyata. Ada juga yang di YouTube dia ada, suaranya ada, tapi di alam nyata dia tidak ada. Anda sudah lewat jalan Sudirman, jangan belok kiri karena ada mantan. Itu suaranya ada, tapi dia tidak ada di alam nyata. Alhamdulillah guru-guru yang ibu sebut tadi ada di alam nyata. Ustaz Abdul Somad ada di alam nyata. Ustaz guru kita ada di alam nyata. Jadi syarat yang pertama orangnya ada. Yang kedua dia ahlus sunnah wal jamaah. Bukan jabariyah ahlul bid'ah, bukan khawarij ahlul bid'ah, bukan syiah ahlul bid'ah, bukan mu'tazilah ahlul bid'ah, bukan sekuler dan liberal, komunis, ateis, agnostik, tapi ahlus sunnah wal jamaah. Maka selama syarat ini ada, orangnya ada, jelas ahlus sunnah wal jamaah, maka kita boleh mengamalkan ilmunya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga bisa menjawab ya Bu ya gitu. Jadi jangan menyurutkan niat, tapi kalau memang ada kesempatannya untuk hadir, kita sama-sama usahakan untuk hadir. Usikum nafsi bittaqullah. Baik, berikutnya ada ya. Oh, sebelah sini ya belum ya? Oke, siap. Silakan. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Muhammad Bilal. Muhammad Bilal. Wah, Masya Allah. Silakan Muhammad Bilal. Izin Ustadz bertanya, apa saja ciri-ciri ilmu yang barokah Ustadz? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Wah, Ilmu yang barokah. Masya Allah. Pertanyaan yang singkat, tepat, dan amat sangat berguna, padat insya Allah. Mungkin Ustadz Amir Faisal bisa menjawab. Ustadz, silakan Ustadz. Al-barakah artinya ziyadatul khair. Artinya dia selalu bertambah kebaikan. Nah, ilmu yang barokah artinya ilmu yang berdasarkan pemahaman yang benar dan dari sumber yang benar, lalu kemudian dia mengamalkannya. Karenanya ketika salah seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Maktum datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memuji Abdullah ibnu Maktum yang datang mencari ilmu. Yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sedang sibuk. Memang kesibukan Rasulullah SAW itu kesibukan yang mulia, mengajak para pembesar Quraisy waktu itu yang kalau mereka masuk Islam, mereka ini akan diikuti oleh sejumlah orang besar, sejumlah orang banyak gitu ya. Nah, ketika itu Nabi karena saking sibuknya dengan pemuka
Quraisy, Nabi kemudian bermuka masam. Begitu bermuka masam, langsung Allah tegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Di sini Allah sebutkan langsung betapa datangnya Abdullah bin Maktum ini, dia datang dengan sejumlah keberkahan. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dia datang bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi ilmu itu identik dengan membersihkan jiwanya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Dia datang untuk mendapatkan peringatan. Ini ilmu yang berkah. Dia datang untuk mendapatkan peringatan, bukan datang untuk membanding-bandingkan kayak apa sih ilmunya Ustadz ini. Nah, tadi kata Syekh kita Ustadz Abdul Somad mengatakan apa? Aku setiap keluar rumah, aku berat mencari ilmu. Subhanallah. Makanya beliau selalu tawadu. Beliau selalu, Masya Allah, mencari ilmu dari siapa saja. Allahu Akbar. Seperti ini. Au yadzakkaru. Allah puji, Allah rekam. Au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Dan ilmu yang dapatkan ilmu bermanfaat, dia amalkan langsung. Nah, Allah rekam peristiwa ini. Sampai kemudian suatu saat, saking bangganya Nabi ditegur Allah hanya demi seorang sahabat ini, setiap datang sahabat Abdullah bin Maktum, Nabi sekalipun di atas mimbar, Nabi turun menyambutnya. Ahlan ya man atabani bikar rahman. Selamat datang yang karenamu aku ditegur Allah SWT. Subhanallah. Hanya semangat mencari ilmu dengan jujur, semangat ya zakah, membersihkan jiwanya, semangat mendapatkan peringatan, semangat mengamalkan, itulah dia hakikat ilmu yang sebenarnya bermanfaat dan barokah. Semoga Allah berkahi. Aduh, Masya Allah. Jadi mungkin khususnya saya gitu ya, harus benerin lagi kali itu arti, memaknai arti berkah ya. Dulu tuh berkah tuh buat saya sama dengan nominal yang banyak. Ternyata berkah itu adalah bertambahnya kebaikan gitu ya Ustadz ya. Oke, kalau begitu Masya Allah Ustadz Abdul Somad mohon izin berikan nasihat dan doa untuk kita semua agar apa yang kita lakukan ini bisa jadi berkah dan kita ilmu-ilmunya juga bisa tidak menjadi bumerang buat kita Ustadz. Ramadan membuat kita semakin semangat menuntut ilmu dan sekaligus mengamalkan ilmu. Dari mulai akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga-tiganya terangkum dalam madrasah Ramadan, insyaAllah. Masya Allah. Okay. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wanfa'na bima 'allamtana. Semua yang sudah Kau berikan kepada kami, jadikan dia berguna, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Jauhkan kami dari hawa nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Jauhkan kami dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz Abdul Somad, jazakumullah khair Ustadz Amir Faisal. Baik pemirsa, sudah habis waktu kita. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang sama di esok hari. Kami mohon pamit, sampai ketemu lagi di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.